大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇 Bab 351-355. Selir lihat, sebelum kedua orang tua itu menyibukkan diri dengan menyiapkan teh. Masalah ini membuat mereka tersenyum, bahkan membiarkan Ling San, yang masih mengkhawatirkan masalah Long Xian, memiliki suasana hati yang jauh lebih baik. Chu Tinger sedikit menderita saat berusaha mengejar Yumantian, tapi dia akhirnya masih lebih lambat darinya. Saat dia tiba, dia menyadari Yumantian sedang berdiri di dekat sumur, bergumam dengan ragu pada dirinya sendiri. Ling Tian dan Ling Chen berdiri di bawah rak anggur, menyeringai pada tuan ketiga Yu yang bergumam pada dirinya sendiri seperti orang gila yang mengoceh di samping sumur, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Chu Tinger segera merasakan sakit kepala datang dan pergi untuk mengintip ke dalam sumur, ingin tahu apa yang ada di sana. Yang dia lihat hanyalah sebuah papan kecil yang didirikan di samping sumur, dan di atasnya tertulis, tuan ketiga keluarga Yu, tak tertandingi dalam seni bela diri. Tanpa ragu menggunakan tubuhnya, membuka lahan baru. Yumantian terus menggumamkan beberapa kata ini pada dirinya sendiri, secara bertahap semakin bersemangat. Dia menunjuk dengan satu jari dan berbicara dengan nada penuh kebanggaan saat Chu Tinger mendekat, berkata, Nyonya, lihat ini. Ini adalah papan yang didirikan oleh Ling Tian untuk menghormati kekuatan legendarisku. Sebenarnya, dia melebih-lebihkan ini cukup sedikit, tapi sebenarnya dia tidak terlalu jauh dari kebenaran. Hahaha. Chu Tinger pada titik ini sudah membuka matanya seluas-luasnya dalam ketidakpercayaan, dan sudut mulutnya berkedut tanpa henti. Pada akhirnya, dia tidak dapat menahannya dan meledak dengan suara, puci. Dengan susah payah, dia terhuyung-huyung sampai ke tempat rak anggur berada, menggenggam meja dengan satu tangan gemetar saat dia duduk di kursi. Ling Chen segera pergi untuk menepuk punggungnya, mencoba membuatnya tenang. Sepertinya tujuan tuan ketiga Yu adalah untuk menghancurkan seluruh kediaman Ling. Bagaimana Chu Tinger tidak mengetahui sejarah sumur ini? Saat sebuah sumur baru tiba-tiba muncul di halaman belakang putranya, tentu saja dia akan menjadi orang pertama yang menanyainya. Namun, setelah mengetahui apa yang terjadi, dan melihat wajah sombong Yumantian, untuk mengendalikan tawa seseorang akan membuat organ seseorang kejang dengan usaha. Yumantian sebenarnya agak enggan berpisah dengan sumur, di dalam hatinya, dia telah memutuskan bahwa ketika semua anggota keluarga Yu lainnya ada di sini, dia pasti akan membawa mereka ke sini untuk menyaksikan pencapaian gemilangnya. Brak, ide apa yang kamu punya? Datang dan katakan, tuan ketiga ini akan membuat keputusan untuk kalian berdua. Yumantian berbicara dengan nada percaya diri. Dia kemudian menambahkan, tidak perlu banyak pertimbangan. Katakan saja apa. Mendengar kata-katanya, Chu Tinger hanya bisa memutar matanya. Cara tuan ketiga Yu berbicara, sepertinya Ling Tian dan Yu Bian adalah sepasang kekasih yang bernasib sial yang mengharuskannya turun tangan dan menengahi. Jadi, mengambil kesempatan ini, Chu Tinger hanya bisa dengan bijaksana mengatakan, Tianer, yang kami maksud adalah Anda dapat memutuskan masalah ini sendiri. Tidak peduli siapa yang Anda pilih, selama Anda menyukainya, kami akan melakukannya, tidak mengganggu pernikahan Anda. Lagi pula, berdasarkan status kita saat ini, kita tidak perlu lagi menundukkan kepala saat menghadapi keluarga lain. Ling Tian bergumam ragu pada dirinya sendiri untuk beberapa saat, sebelum dengan sungguh-sungguh berbicara, Binyan adalah gadis yang baik, dan pasti akan menjadi istri yang baik. Terlepas dari apakah keluarga Yu akan datang untuk melamar, Binyan akan tetap menjadi salah satu dari wanita besar dalam hidup saya. Namun, ada sesuatu yang harus saya nyatakan dengan jelas di depan tuan ketiga Yu. Ketika Ling Tian berbicara seperti itu, dia mengadopsi nada serius yang tidak pernah terlihat dalam dirinya sebelumnya. Bahkan Yumantian yang gelisah tanpa sadar telah meluruskan dirinya sendiri. Saat ini, aku berani meyakinkanmu bahwa Binyan pasti akan menjadi wanitaku. Namun, aku harus minta maaf. Aku tidak akan bisa memberinya nama. Ling Tian perlahan berbicara. Alasan mengapa Ling Tian berbicara demikian adalah karena dia menduga bahwa keluarga Yu mengincar gelar nyonya muda keluarga Ling. Itulah sebabnya mereka melangkah maju untuk melamar pernikahan. Ini dilakukan untuk perlahan merebut kekuatan keluarga Ling.
Jika keluarga Yu ingin menggunakan Binyan sebagai alat tawar-menawar, itu hanya akan bekerja secara efektif jika dia memiliki posisi sebagai istri pertama. Jadi, tanpa itu, mereka tidak akan dapat menimbulkan banyak masalah, dan itu akan menjadi 2 kali lipat karena Ling Tian masih mengawasi mereka. Tentu saja, cara terbaik sebenarnya adalah dengan segera menolak lamaran pernikahan dan menghentikan semua potensi masalah. Namun, Ling Tian tidak mau melakukannya, dan Yu Bingyan mungkin juga sangat terluka karenanya. Keluarga Yu kemudian dapat menggunakan kesempatan ini untuk membuat keributan. Jika mereka pernah memutuskan hubungan, ini akan menjadi hasil yang mengerikan. Itu tidak masalah sama sekali. Yu Mantian tertawa. Ide kakak tertuaku sebenarnya hanya untuk memenuhi hasrat Yu Bingyan, jadi selama dia bisa menjadi istrimu, itu bagus. Yu Mantian kemudian tertawa puas. Nak, lain kali, kamu harus memanggilku paman ketiga ketika kamu melihatku. Apakah kamu mengerti? Wahaha, ini pertama kalinya aku sangat senang menjadi Mas Comblang. Pada saat ini, Yu Mantian merasa kecerdasannya telah melampaui kefanaan. Tidak heran kakak laki-laki tertuanya memintanya datang ke sini untuk menyatukan mereka. Dia memang orang yang memiliki pandangan jauh ke depan. Jika itu orang lain, bagaimana Ling Tian bisa dengan mudah tunduk pada mereka, mengingat sikapnya yang arogan dan keras kepala. Selain tuan ketiga sendiri, siapa yang bisa menyelesaikannya dengan begitu bersih dan benar? Tuan ketiga, hadiah pertunangan. Sue Leng yang bergegas mendekat telah berdiri di samping cukup lama, dan sekarang datang untuk mendorong Yu Mantian. Ya, saya tahu. Saya sekarang sangat tenang, sangat tenang. Satu Yu Mantian sebenarnya pernah mendengar ungkapan, hadiah pertunangan, sebagai, tenang dan mantap. Kalian tidak perlu panik. Tuan ketiga ini sangat tenang saat menangani hal-hal penting. Aku akan berhati-hati. Sue Leng sangat marah, tetapi hanya bisa berbisik kepadanya lagi. Ini adalah hadiah pertunangan, tuan ketiga. Kedua belah pihak harus bertukar tanda pertunangan. Hanya pada saat inilah Yu Mantian terkejut. Namun, meraba sekeliling tubuhnya, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki apa-apa. Dia segera memerah karena malu, dan berteriak dengan keras, Bingyan, Yaner, cepat keluar. Paman ketiga memiliki sesuatu untuk dikonsultasikan denganmu. Meskipun dia menaikkan volumenya, masih belum ada tanda-tanda keberadaan Yu Bingyan. Dia hanya bisa bertindak pintar dan menggosok hidungnya sambil berkata, gadis ini, hehe, sepertinya dia pemalu. Ling Chen hanya bisa menghela nafas ketika melihat tingkah laku Yu Mantian. Dalam hatinya, dia berpikir, Sister Bingyan sangat menyedihkan, butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi ternyata mereka mengirim badut ini untuk melamar. Bahkan jika tidak ada yang salah, ini masih bisa dianggap sebagai bahan tertawaan, untuk mengakhiri lamaran dan pertunangan ini dengan nada yang aneh. Dengan emosi Yu Bingyan saat ini, dia mungkin sudah lama bersembunyi di bawah selimut, apalagi menanggapi teriakan Yu Mantian. Pada titik ini, Ling Chen berdiri dan tersenyum, berkata, Tuan ketiga, tidak perlu panik, saya akan pergi dan mencari saudari Bingyan. Tutinger mengangguk ke arah Ling Chen dan mengeluarkan sekotak batu giok putih, mempersembahkannya dengan sungguh-sungguh ke arah Yu Mantian. Tuan ketiga Yu, ini adalah pusaka keluarga Ling. Tahun itu, leluhur kami dan istrinya adalah orang miskin, jadi ketika mereka mengikat ikatan, leluhur kami tidak memiliki apa-apa untuk membeli token pertunangan, dan hanya bisa melepaskan cincin kuningan, diikat kepalanya dan membentuknya menjadi rantai. Dengan token sekecil itu, mereka menghabiskan hidup mereka bersama dalam cinta. Namun, yang aneh adalah ketika keluarga Ling semakin kaya, leluhur kami membeli liontin giok baru untuk istrinya, tetapi dia menolak untuk melepaskan rantai hati yang bertautan. Sama seperti itu, mereka hidup sampai mereka tua, dan hanya sebelum dia meninggal istrinya setuju untuk melepaskan rantainya dan memberikannya kepada menantu perempuannya. Dia meninggalkan kata-kata ini, bahwa semua menantu dari keluarga Ling harus mengenakan ini, melambangkan bahwa hati pasangan akan berdetak menjadi satu. Sejak saat itu, ini terus turun sebagai satu-satunya pusaka keluarga Ling. Mendengar ini, bahkan Yu Mantian yang riang juga menunjukkan ekspresi hormat dan kekaguman yang langka dan dengan sungguh-sungguh menerima kotak batu giok putih ini. Yu Mantian menggelegar, kakak ipar, yakinlah. Putri keluarga Yu saya akan memenuhi harapan Anda.
Saat Chu Tinger menganggukkan kepalanya dengan tenang, Lin Chen kembali. Wajahnya tersenyum saat dia berbicara, kakak Binyan telah bersembunyi di bawah selimut karena rasa malunya. Saat dia berbicara, dia membalik pergelangan tangannya dan mengungkapkan sepotong batu giok. Ini adalah hadiah pertunangan yang telah diberitahukan oleh Suster Binyan untuk saya serahkan kepada Anda. Bangsawan muda, ini adalah barang yang bagus. Saat Lin Chen mengeluarkan batu giok, Lin Tian terpaku padanya. Mengapa hadiah pertunangan Yu Binyan persis sama dengan hadiah Sui Tianrou, bahkan keukuran? Apa yang sedang terjadi? Tepat ketika dia mengulurkan tangannya, tangan Lin Chen menarik kembali saat dia melanjutkan. Namun, Suster Binyan memiliki syarat untuk dinyatakan. Ini bukan sesuatu yang harus saya katakan, jadi kita harus menunggu Suster Binyan datang. Semua orang terkejut, karena tidak ada yang menyangka seseorang yang pemalu seperti dia akan datang selama acara besarnya. Semua orang menoleh ke arah Yu Mantian, tersenyum sendiri. Memang, dia bisa dianggap sebagai anggota keluarga Yu, karena mampu menyingkirkan rasa malunya. Di bawah tatapan semua orang, Yu Binyan berjalan perlahan dan malu-malu untuk menemui semua orang. Wajah mulusnya yang seperti batu giok diwarnai dengan sedikit kabut merah, kepalanya berusaha menyusut ke dadanya dan tangannya terus-menerus menarik-narik ujung bajunya. Dari sini, orang bisa melihat seberapa besar keberanian yang dia kumpulkan untuk tampil di sini. Bibi, paman ketiga, Yu Binyan membungkuk secara formal sekali dan mulai gemetar. Pada titik ini, saya percaya bahwa saya tidak memiliki kemampuan untuk mengajukan permintaan, tetapi ada sesuatu yang perlu saya katakan, atau saya tidak akan merasa nyaman. Mohon maafkan saya, untuk pertunangan ini, maukah para tetua setuju untuk mengizinkan Yaner menjadi selir saudara Tian? Yu Binyan menggigit bibirnya saat dia berbicara, wajahnya sudah pucat pasi. Kenapa begitu? Chu Tinger hampir melompat keluar dari kulitnya karena ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang wanita yang ingin diturunkan pangkatnya alih-alih dipromosikan. Orang harus tahu seberapa besar perbedaan posisi antara istri pertama dan selir. Khususnya untuk satu-satunya putri di keluarga aristokrat terkuat, meminta hal seperti itu di luar ekspektasi semua orang. Melapor ke Bibi, Binyan menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan sejak saya masih muda, dan kematian bisa menimpa saya kapan saja. Saya mungkin mati besok, atau saya mungkin mati berikutnya tahun. Saya tidak tahu kapan kematian saya akan datang. Sementara orang luar berpikir bahwa status saya adalah salah satu kehormatan, status saya hanya akan menambah frustrasi Tians. Binyan sangat tidak berguna dan tidak dapat membantu Tians juga seni bela diri atau sastra. Satu-satunya hal yang dapat diandalkan adalah fakta bahwa tubuhku masih murni dan tidak ternoda. Binyan awalnya bermaksud untuk menghabiskan hidup saya sendirian. Setelah saya menyelesaikan peran saya dalam keluarga, saya bisa beristirahat dengan tenang dan memasuki mata air kuning tanpa penyesalan. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa surga akan mengasihani saya dan membiarkan saya temui Tians. Setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Awalnya saya bermaksud untuk tidak pernah menikah dengan Tians sehingga saya tidak akan menjadi beban dalam hidupnya. Namun, saya selalu memiliki sedikit keinginan egois di hati saya. Saya berharap ketika saya meninggal, ukiran pada saya batu nisan adalah bahwa saya adalah wanita Lintian. Keinginan kecil saya ini saja sudah cukup. Bahkan jika kita tidak bisa menjadi suami dan istri ketika kita masih hidup, Binyan berharap bahwa saya bisa menjadi menantu dari keluarga Ling di akhirat. Bagiku, ini juga kebahagiaan. Yu Binyan berkata dengan mata terpejam dan air mata mengalir di pipinya. Jika aku menjadi istri pertama Tians dan mati saat masih muda, Tians akan dicap sebagai duda. Binyan tidak mau melihat Tians menderita segala bentuk keluhan karena aku. Jadi, saya harap kalian berdua akan menyetujui permintaan saya. Jika Anda tidak dapat menyetujui permintaan saya lebih baik mati daripada menyetujui pernikahan ini. Yu Binyan berlutut di lantai dan bersandar pada Chu Tinger. Hais, dasar gadis bodoh. Chu Tinger menghela napas panjang dengan air mata berkaca-kaca. Gadis yang menyedihkan, apa yang kamu ingin aku katakan? Sebagai seorang wanita, bagaimana mungkin Chu Tinger tidak mengatakan bahwa tindakan Yu Binyan saat ini adalah bukti bahwa dia sangat mencintai Lintian. Cinta yang begitu dalam untuknya, perhatian yang begitu besar untuknya. Itu cukup membuktikan bahwa Yu Binyan akan melakukan apa saja untuk Lintian. Selain itu, dia pasti tidak akan ragu sedikit pun.
Bahkan Yumantian yang biasanya kasar menghela nafas tertekan dan terdiam untuk waktu yang lama dengan sedikit kemurungan di wajahnya. Penyakit Yu Bingyan selalu menjadi kekhawatiran terbesar bagi keluarga Yu. Gadisku sayang, tolong cepat bangun. Chu Tinger membantu Yu Bingyan berdiri dan menggunakan lengan bajunya untuk menyeka air mata dari pipinya. Kemudian, dia memeluk Yu Bingyan dengan erat dalam pelukannya dan berkata dengan lembut, Tian telah mengatakan bahwa dia hanya akan mengkonfirmasi lamaran pernikahan tetapi belum membahas gelarmu. Namun, dia pasti tidak akan mengecewakanmu. Sementara kami hanya membuat kesepakatan tentang pernikahan, Anda bukan lagi putri kecil dari keluarga Yu tetapi menantu yang tidak menikah dari keluarga Ling kami. Bahkan jika itu untuk keluarga Ling kami, Anda harus tetap sehat. Lakukan kamu mengerti. Aku masih menunggu untuk memeluk seorang cucu jadi jangan kecewakan aku. Wajah Yu Bingyan langsung memerah saat dia membenamkan wajahnya di dada Chu Tinger. Seolah-olah dia berada dalam pelukan ibunya sendiri, dia merasakan kehangatan dan kenyamanan. Dengan emosinya yang meledak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Ibu. Chu Tinger tersenyum lebar dan menjawab dengan tawa kecil, Nak, jangan takut. Jika Tianer berani melakukannya menggertakmu di masa depan, aku pasti akan menjaganya. Laki-laki di keluarga Ling kami semuanya dikelola oleh para wanita. Seolah-olah dia menyeka air mata dari sudut matanya, Yu Mantian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, apa pepatah lama. Seorang gadis benar-benar tidak dapat dipertahankan begitu dia dewasa. Token dari proposal ini adalah masih milikku dan kamu sudah mulai memanggilnya ibu. Sebelum orang lain bisa menggodanya, pamannya sudah mulai menggodanya. Seperti yang dikatakan tuan ketiga Yu Bingyan, Chu Tinger, dan Ling Chen yang awalnya malu semuanya memelototinya dengan marah. Chu Tinger kemudian berkata perlahan, Mertua, Yaner sekarang adalah anggota keluarga Ling saya dan saat Anda adalah paman Yaner, yang terbaik adalah menjaga bahasa Anda di masa depan, jangan sampai kita menjadi lelucon, di depan orang lain. Syukurlah tidak ada orang luar di sini. Saat Yumantian mendengarnya, dia benar-benar tercengang. Beberapa saat yang lalu, Yu Bingyan masih menangis terseduh-seduh dan setelah bertukar token proposal mereka, Yu Bingyan telah berubah menjadi seseorang dari keluarga Ling. Terutama kata-kata Chu Tinger, untuk memastikan bahwa tuan ketiga Yu memahaminya, dia sengaja menggunakan kata-kata sederhana dan bahkan mengatakannya dengan nada serius. Yu Mantian memandangi tiga wanita yang marah di depannya dan mau tak mau mengangkat tangannya menyerah. Setelah mengeluarkan batuk yang canggung, dia menyadari bahwa dia tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa mundur dalam kekalahan. Haha, gelombang tawa pecah di belakangnya. Ling Tian tidak mengatakan apapun dari awal sampai akhir. Menghadapi cinta mendalam Yu Bingyan untuknya, Ling Tian tiba-tiba merasa bahwa terlepas dari apa yang dia katakan, dia masih merasa tidak berdaya dalam situasi ini. Pada saat yang sama, hatinya sangat tersentuh. Dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya saat dia bersumpah di dalam hatinya, Yaner, yakinlah. Saya pasti akan menyembuhkan penyakit Anda. Aku, Ling Tian, tidak akan pernah mengizinkanmu pergi ke alam baka untuk menungguku sendirian. Kita belum menjadi sepasang kekasih surgawi yang membuat iri semua orang. Cener, apakah sudah ada berita dari utara? Melihat Yu Bingyan melarikan diri dan Chu Tinger pergi dengan senyum puas, Ling Tian bertanya pada Ling Chen. Tidak, masalah ini sangat mencurigakan dan sulit dipahami. Ling Chen berkata dengan alis berkerut, mungkinkah jaringan intelijen kita di utara rusak? Jika tidak, masalah ini tidak dapat dijelaskan. Ling Tian mondar-mandir dengan santai sambil berkata, mungkin ada hal lain yang mencurigakan tentang masalah ini. Perintahkan Ling Enam untuk menanyai utara tentang ini. Ling Chen mengakui perintah Ling Tian dan sebelum dia bisa mengambil langkah maju, teriakan elang terdengar dan sebuah titik hitam terlihat mendekati mereka. Saat berikutnya, seekor elang hinggap di bahu Ling Chen dan mulai mematuk pipinya dengan penuh kasih sayang. Ling Chen tersenyum dan melepaskan wadah bambu kecil di dekat kakinya. Ada secarik kertas di dalamnya dan Ling Chen berkata sambil tersenyum, ini berita dari utara. Ling Tian kemudian menjawab dengan, oh. Tiba-tiba, Ling Chen yang sedang membuka selembar kertas mulai bergoyang saat wajahnya menjadi sangat pucat. Dia membaca secarik kertas itu 2 kali untuk memastikan bahwa dia tidak salah membacanya dan tangannya mulai gemetar ketika secarik kertas itu mendarat di lantai. Ling Tian segera tahu ada yang tidak beres.
Dengan lambaian tangannya, gelombang ki dalam dikirim keluar dan secarik kertas melayang ke tangannya seperti ada tali yang terikat padanya. Wei Changping menggunakan martial order medalion untuk membunuh bangsawan muda. Lakukan persiapan cepat, mendesak. Ini adalah satu-satunya kata yang tertulis di secarik kertas dan kata-katanya sangat tidak rapi. Jelas betapa cemasnya orang yang menulis pesan ini. Medali perintah bela diri, melampaui surga. Lin Tian tersenyum saat dia mengangkat kepalanya. Dengan kedutan di alisnya, dua naga biru sepertinya telah keluar dari matanya. Tidak heran. Tidak heran keluarga Yu akan bertindak seperti itu. Bangsawan muda, ini apa yang harus kita lakukan. Itu adalah martial order medalion yang bisa ditukar dengan nyawa. Lin Chen benar-benar kehilangan ketenangannya dan suaranya dipenuhi dengan kecemasan. Jika sebelum dia tahu tentang keberadaan martial order medalion dan Beyond Heavens, itu tidak masalah. Tapi setelah melihat pengaruh yang menakutkan ketika Ye Qingchen menyebutkan Beyond Heavens dan melihat ahli misterius berjubah hijau yang bahkan tidak bisa dihentikan oleh Lin Tian, Lin Jian, Lin Qi dan dirinya sendiri, Lin Chen merasa hatinya menjadi dingin. Lin Tian pernah berkata bahwa sesepuh berjubah hijau itu kemungkinan besar adalah orang yang akan melaksanakan permintaan dari martial order medalion. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh sesepuh berjubah hijau, dia tidak diragukan lagi adalah ahli nomor 1 di dunia saat ini. Sekarang, target ahli yang tak tertandingi ini adalah Lin Tian. Dengan seni bela diri Lin Tian saat ini, mustahil baginya untuk menandingi ahli berjubah hijau. Apa yang harus mereka lakukan? Lin Tian tidak bisa menahan senyum dan mengetuk hidung Lin Chen dengan ringan. Chener, apakah bangsawan mudamu bukan tandingan Beyond Heavens di hatimu? Mungkinkah semua orang dari Beyond Heavens adalah harimau? Bisakah mereka semua memakanku hidup-hidup? Lin Chen memaksakan senyum saat dia berkata dengan nada tertekan, jika semua orang dari Beyond Heavens adalah harimau, mungkin Chener tidak akan terlalu khawatir. Bangsawan muda tidak diragukan lagi berbakat melebihi rekan-rekanmu dan di hati Lin Chen, tidak seseorang akan dapat dibandingkan dengan Anda. Tetapi tidak peduli seberapa berbakat bangsawan muda, Anda hanya berkultivasi selama lebih dari 10 tahun. Energi satu orang terbatas, dan ahli nomor 1 dari Beyond Heavens ini akan memiliki setidaknya 50 tahun kultivasi. Selain itu, dia memiliki manual seni bela diri yang tak tertandingi dari Beyond Heavens dan seorang senior untuk memberinya petunjuk. Sebagai perbandingan, bangsawan muda pasti berada di pihak yang kalah. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lin Tian. Bangsawan muda, tidak peduli apapun, aku akan melewati kesengsaraan ini bersamamu. Jika bangsawan muda bisa keluar sebagai pemenang, Chener tidak akan terpengaruh. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada bangsawan muda, Chener pasti akan menemanimu ke alam baka dan kamu tidak akan pernah sendirian. Seperti yang dikatakan Lin Chen, dia sudah bertekad untuk hidup dan mati bersama Lin Tian. Meskipun kombinasi dari banyak ahli dari saat itu, mereka masih tidak dapat mengalahkan ahli berjubah hijau. Jika hanya ada Lin Tian sendiri, bagaimana dia bisa berurusan dengan ahli berjubah hijau? Lin Tian kemudian tertawa dan berkata dengan bangga, Chener, kamu terlalu meremehkan bangsawan mudamu. Di dunia ini, menurutku tidak ada individu yang dapat mengambil hidupku. Melampaui surga, hahaha, jadi bagaimana dengan mereka? Lin Chen menjawab dengan senyuman tetapi alisnya masih berkerut karena khawatir. Jika aku tidak salah, keluarga Yu pasti tahu bahwa Wei Changping telah menggunakan martial order medalion untuk membunuhku. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Melihat bagaimana Lin Chen sangat terganggu dengan martial order medalion, dia memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan. Jadi, keluarga Yu memutuskan untuk melamar keluarga Lin saya pada saat seperti itu. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menggenggam kekuatan keluarga Lin saya di tangan mereka. Memang, tidak ada yang berpikir bahwa saya akan mampu untuk melarikan diri dari Beyond Heavens dan bahkan Yu Menlou tidak terkecuali. Namun, Bingyan benar-benar mencintaiku, dan tidak mungkin bagi keluarga Yu untuk merebut otoritas keluarga Lin melalui dia. Menurut perkiraanku, Yu keluarga pasti punya rencana lain. Chener, bisakah kamu menebak apa rencana keluarga Yu? Lin Chen merasa seolah-olah ada pedang yang menusuk menembus jantungnya, dan matanya sudah diselimuti air mata dengan suaranya yang bergetar, rencana keluarga Yu.
Rencana apa? Dia tahu bahwa semua rencana keluarga Yu hanya akan membuahkan hasil jika Ling Tian meninggalkan kediaman Ling atau bahkan dunia. Berpikir tentang itu, bagaimana mungkin Ling Chen tidak hancur? Bagaimana dia bisa berpikir jernih? Ling Tian menghela nafas, menariknya ke pelukannya, dan menepuk punggungnya. Gadis bodoh, kita tidak bisa lagi menghindari masalah ini dan harus menghadapinya dengan berani. Karena kita tidak bisa menghindari musuh, kita harus menggunakan semua yang kita miliki untuk memusnahkannya. Hidup dan mati bukanlah sesuatu yang besar, jadi mengapa kita harus sangat peduli tentang itu? Jangan lupa bahwa ketika Anda pertama kali bertemu dengan bangsawan muda Anda, kami masih anak-anak dan keluarga Yang dan kekaisaran jauh lebih kuat dari kami pada waktu itu. Namun, apa yang terjadi sekarang? Ling Chen mengatupkan giginya dan menganggukkan kepalanya saat air mata mengalir di pipinya. Pada saat yang sama, tatapannya juga menjadi sedingin es. Tidak peduli siapa yang ingin menyakiti bangsawan muda, aku akan memastikan mereka tidak pergi hidup-hidup. Paling tidak, aku hanya akan menemani bangsawan mudaku ke dalam kehidupan selanjutnya. Selama kita bisa hidup dan mati bersama, kematian tidak menakutkan sama sekali. Ling Tian tiba-tiba merasakan suhu di sekelilingnya turun saat musim panas tiba-tiba terasa seperti pendingin yang membekukan. Di bawah kaki Ling Chen, lapisan es tebal telah terbentuk oleh niat membunuh dingin yang muncul dari dalam hatinya. Ling Tian tidak bisa membantu tetapi terkejut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, peri yang lembut ini melepaskan gelombang niat membunuh yang begitu kuat terhadap seseorang. Satu-satunya alasan adalah karena orang itu ingin menyakiti Ling Tian. Juga, ini termasuk Wei Chengping dari Wei Utara. Nama ini sudah terukir di daftar kematian di hati Ling Chen. Ling Chen telah memutuskan bahwa saat Ling Tian keluar, misi pertama baginya adalah pembantaian Wei Chengping dan keluarga kekaisarannya. Selama Ling Tian membiarkan satu pun tetap hidup, dia akan mengecewakan ajaran bertahun-tahun bangsawan muda itu. Keluarga Yu selalu menghadapi kesulitan di Sky Bearing selama dekade terakhir karena campur tangan kami. Selama mereka ingin terus membangun tanah di Sky Bearing, mereka pasti harus melakukannya secara rahasia. Namun, tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki fondasi besar yang didirikan. Dengan demikian, Sky Bearing mungkin satu-satunya tempat di seluruh benua di mana kekuatan keluarga Yu lemah. Setelah melakukan banyak konfrontasi tersembunyi, keluarga Yu tidak menang dan Sky Bearing telah berubah menjadi kekhawatiran terbesar Yu Menlou. Bahkan dalam mimpinya, dia mungkin berpikir tentang bagaimana dia bisa mengatur bidak catur ke pusat benua. Jadi, tidak masalah jika keluarga Yu tidak datang kali ini. Tapi saat mereka tiba, mereka pasti akan meluncurkan gerakan seperti guntur. Ling Tian mondar-mandir perlahan sambil terus merenungkan apa rencana keluarga Yu. Di belakangnya, hembusan angin terdengar dan mata Ling Tian meledak dengan niat membunuh. Adik laki-laki, apakah kamu baik-baik saja? Tamu tak diundang ada di sini untuk mengganggumu. Tawa renyah terdengar dari belakangnya. Kakak Ye, Ling Tian berbalik dengan gembira, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan berada di sini pada saat seperti ini. Hembusan angin apa yang membawamu ke sini hari ini? Ye Qingchen tersenyum dan berjalan santai. Namun, indera akut Ling Tian sudah bisa mendeteksi semburat kekhawatiran yang tersembunyi di mata Ye Qingchen. Adik laki-laki, kali ini, kamu benar-benar dalam masalah. Jika kamu tidak bisa melewati ini, Ye Qingchen menggelengkan kepalanya dan berhenti di sana. Sepertinya kakak sudah tahu bahwa seseorang di sektemu ingin aku mati, kata Ling Tian sambil tersenyum tenang. Kakak tidak mungkin berada di sini untuk menjalankan misikan. Saat Ling Tian mengatakan itu, Ling Chen mulai menjadi gugup saat dia dengan hati-hati menatap Ye Qingchen. Misi itu hanya dapat dilakukan oleh pemegang medali perintah bela diri. Orang tua ini telah menghabiskan seluruh hidup saya memikirkan hal-hal tidak penting lainnya dan pencapaian seni bela diri saya sangat terbatas. Bagaimana saya bisa menjadi pemilik medali perintah bela diri? Ye Qingchen berkata sambil terkekeh, di setiap generasi, hanya ada satu pemilik medali perintah bela diri. Seni bela dirinya pasti berada di puncak dengan keterampilan pengobatannya mencapai kesempurnaan. Orang tua ini malu untuk mengatakan bahwa saya seni bela diri hanya dapat dianggap sebagai keberadaan kelas 3 di sekte. Hanya satu orang, Ling Tian berkata sambil tersenyum, apakah dia berpakaian hijau? Haha, Ye Qingchen tertawa terbahak-bahak, orang gila yang tidak masuk akal itu memang biasanya berpakaian hijau. Aku tidak menyangka kamu sudah melihatnya.
Bagaimana kabarnya? Ye Qingchen jelas bertanya apakah mereka berdua pernah bertukar petunjuk sebelumnya. Lin Tian menjawab dengan menggelengkan kepalanya, seni bela diri individu itu terlalu kuat. Selama 10 tahun ke depan, aku tidak akan bisa menandinginya. Berpikir sejenak, Lin Tian menambahkan, tidak mungkin bagiku untuk berurusan dengannya, atau bahkan membunuhnya sekarang. Bunuh dia. Ye Qingchen tertawa, adik laki-laki, kakak laki-laki ini tidak ingin menakutimu tapi mungkin tidak ada orang yang mampu membunuhnya di dunia. Seni bela dirinya tidak diragukan lagi adalah yang nomor 1 di dunia. Oh, lalu apa tujuan kakak laki-laki untuk kunjungan ini? Apakah untuk menghancurkan kepercayaan terakhirku? Atau untuk membantuku melarikan diri dari Martial Order Medallion? Berhentilah bermimpi. Ye Qingchen memutar matanya dan memarahi sambil tertawa. Nada suaranya kemudian berubah serius ketika dia berkata dengan sungguh-sungguh, adik, kakak laki-laki ini ada di sini untuk menanyakan sesuatu padamu. Ye Qingchen maju selangkah dan berkata dengan kekhawatiran yang tak terselubung, ikuti orang tua ini dan tinggalkan konflik dunia persilatan. Bergabunglah denganku untuk menjelajahi benua dengan hati-hati dan nikmati sisa hidupmu. Dengan kultivasi adik laki-laki, itu tidak akan mustahil bagimu untuk naik ke keabadian. Bagaimana dengan itu? Selama kamu setuju, tidak akan ada lagi Lin Tian di dunia fana dan aku akan bertanggung jawab untuk berbicara dengan pemilik Martial Order Medallion. Pasti tidak akan ada masalah. Bahkan jika kacang pembunuh itu adalah benar-benar tidak berperasaan, dia masih harus menunjukkan wajah orang tua ini. Dalam perkiraan Ye Qingchen, setelah membuat tawaran seperti itu, Lin Tian yang arogan yang memiliki ambisi untuk menguasai dunia, mungkin akan menanggapi dengan jijik atau bahkan menjadi marah. Namun, Ye Qingchen sangat mengagumi pemuda di depannya ini. Dan sangat ingin menyelamatkannya dari kesulitannya saat ini. Dia sudah memikirkan bagaimana dia harus menghadapi reaksi Lin Tian. Jika bukan karena fakta bahwa dia sebelumnya secara pribadi menyaksikan seni bela diri Lin Tian yang menakjubkan, dia mungkin berpikir untuk menculik Lin Tian dan membawanya pergi. Namun, Lin Tian tiba-tiba tidak menolaknya saat itu juga dan malah berpikir keras. Setelah mondar-mandir di halaman sebentar, dia duduk di bangku di bawah rak anggur dan kembali berpikir keras. Dia jelas tidak menganggap enteng kata-kata Ye Qingchen dan sepertinya sedang mempertimbangkan sesuatu. Beberapa saat kemudian Lin Tian bertanya, kakak, kamu bertukar petunjuk dengan adik laki-laki ini saat itu juga. Apakah kamu benar-benar tidak berpikir bahwa aku bisa menang kali ini? Apakah adik laki-laki ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menang? Ye Qingchen menghela nafas panjang dan berkata, jika kita tidak bertukar petunjuk saat itu, aku tidak akan terlalu khawatir. Namun, itu karena kekuatan adik laki-laki terlalu menakjubkan sehingga aku khawatir kamu tidak akan mau untuk mengambil langkah mundur dan akan memilih untuk bertarung sampai mati. Selama ada satu jejak harapan, saya juga tidak akan mau melakukan ini. Awalnya, jika kedua belah pihak dapat masuk ke alam Xiantian, asalkan karena satu pihak tidak bisa menang, tidak akan sulit baginya untuk mundur. Namun, orang ini adalah pengecualian. Kamu tidak tahu betapa menakutkannya dia sampai menghadapinya sendiri. Setelah mempertimbangkan sejenak, Ye Qingchen berkata dengan susah payah, dia telah melampaui ranah pembelajaran bela diri. Oh, dia sudah melampaui ranah belajar bela diri. Lin Tian mengerutkan kening dan menggambar lingkaran di tanah sebelum berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya dia telah memasuki ranah Martial Wei. Ah, Ye Qingchen terkejut, kamu sudah tahu tentang ranah Martial Wei. Betul sekali. Lin Tian tersenyum riang dan berkata, yang disebut seni bela diri sebenarnya dapat dibagi menjadi 4 bidang yang berbeda. Orang-orang biasa tidak tahu apa-apa dan berpikir bahwa rutinitas tinju atau mengayunkan pedang mereka dapat dianggap sebagai studi bela diri, art. Namun, mereka sangat salah. Memen, saya ingin mendengar lebih banyak. Ye Qingchen juga tampak bingung. Apa yang baru saja dikatakan Lin Tian juga tercatat dalam catatan Beyond Heavens tetapi sangat berbeda. Karena itu, dia tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika seseorang memperkuat tubuhnya dengan seni bela diri dan mampu menampilkan beberapa rutinitas tinju untuk menjadi penghibur jalanan, itu adalah ranah teknik bela diri. Itu hanya teknik bagi orang untuk mencari nafkah dan hampir tidak bisa dianggap bela diri, seni. Lin Tian berkata perlahan, itu adalah bentuk tinju yang paling dangkal dan bukan sesuatu yang istimewa. Saat menghadapi lawan, jika lawan mereka adalah individu biasa, itu tidak masalah.
Tetapi jika mereka menghadapi seseorang yang telah benar-benar mengolah seni bela diri yang tepat, itu akan sia-sia. Itu hanya baik untuk menghibur orang dan mengadakan pertunjukan dan dapat dikatakan sebagai bentuk seni bela diri yang paling rendah. Kategori kedua adalah ranah, keterampilan bela diri. 18 senjata bela diri dapat dipertimbangkan di dalamnya dan seseorang yang telah berlatih ke ranah kedua dapat memasuki medan perang untuk membunuh musuh mereka. Dengan kata lain, hanya ranah keterampilan bela diri kedua seterusnya memiliki kemampuan untuk menyebabkan kerusakan yang fatal. Namun, itu hanya bisa berjumlah sangat banyak dan bahkan jika seseorang bisa mahir dalam 18 senjata, dia tidak akan dianggap banyak. Adapun kategori ketiga, itu adalah ranah, belajar bela diri. Ini termasuk teknik bela diri yang digunakan oleh orang-orang dari dunia persilatan. Limpian berkata dengan senyum bangga, seni bela diri adalah jenis ilmu pengetahuan dan seseorang harus menggunakan seluruh hidupnya untuk mengeksplorasi dan menelitinya. Hanya ketika seseorang mencapai ranah seperti itu dia dapat membandingkan seni bela diri sebagai seni ilmiah. Di dunia saat ini, mungkin tidak banyak yang telah mencapai ranah seperti itu. Limpian kemudian mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Ye Qingchen. Kakak Ye adalah contoh yang baik. Hanya mereka yang memasuki alam Xiantian dapat dianggap sebagai bagian dari alam belajar bela diri. Adapun yang lain, tidak ada bahkan kebutuhan untuk berbicara tentang mereka. Namun, ranah seni bela diri tertinggi disebut Martial Way. Limpian berkata dengan ekspresi tenang, jalan seni bela diri. Ini adalah dunia yang hanya bisa dilihat tetapi tidak bisa dicapai. Dari jutaan praktisi seni bela diri di dunia, jarang sekali melihat satu orang pun mencapai alam ini. Ranah Martial Way menekankan menjadi satu dengan dunia. Mungkin seseorang tidak akan mampu memindahkan gunung dan mengendalikan lautan, tapi dia akan bisa mengintip ke jalan surgawi. Saya tidak pernah membayangkan bahwa ada adalah seseorang di dunia yang telah mencapai ranah seperti itu. Ye Qingchen terkejut sampai-sampai dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Penjelasan Limpian hampir identik dengan apa yang tercatat di Beyond Heavens dan bahkan lebih detail. Namun, catatan Beyond Heavens ditulis oleh generasi ahli seni bela diri yang tiada taraf. Bagaimana Limpian bisa mengetahui semua ini meskipun usianya masih muda? Bagaimana dia tahu begitu banyak meskipun usianya masih muda? Mungkinkah, pikiran ragu muncul di kepala Ye Qingchen, mungkinkah dia juga telah memasuki alam Martial Way? Melihat ekspresi tidak percaya Ye Qingchen, Limpian segera mengerti apa yang harus dipikirkan Ye Qingchen. Dia tidak bisa menahan tawa, dengan pencapaian adik laki-laki ini sekarang, saya masih setengah langkah di belakang kakak laki-laki Ye dan secara alami akan jauh dari ranah Martial Way. Adik laki-laki ini hanya mampu berteori. Namun, sejak itu kakak laki-laki ada di sini, dapatkah Anda mencerahkan saya tentang pemilik Martial Order Medallion? Bisakah Anda membantu adik laki-laki ini untuk memahami lawan terbesar dalam hidup saya? Saya pikir pemilik Martial Order Medallion tidak akan keberatan jika kakak mengungkapkan beberapa rahasianya. Ye Qingchen menghela nafas berat. Sementara Limpian tidak memberinya jawaban langsung, kurangnya jawabannya telah menunjukkan bahwa Limpian tidak mau mundur dari perang untuk hegemoni. Ini juga mirip dengan menerima tantangan dari pemilik Martial Order Medallion. Dengan demikian, Ye Qingchen tidak bisa menahan perasaan menyesal dan kasihan di dalam hatinya. Di dunia ini, ada terlalu sedikit orang yang mampu berbicara tentang pedang sambil menikmati anggur bersamanya. Limpian adalah salah satu dari mereka dan bahkan orang yang paling akrab dengannya. Jika tidak, mengapa dia berusaha untuk bergegas ke Sky Bearing pada saat seperti itu? Ye Qingchen secara alami tidak ingin Limpian mati di bawah Martial Order Medallion seperti itu. Jadi, setelah menerima berita dari sektenya, dia telah mengesampingkan semua hal dan bergegas ke Sky Bearing. Dia ingin menggunakan pengaruhnya untuk membujuk Limpian mundur dari perang hegemoni ini. Selama Limpian memutuskan untuk mundur, Ye Qingchen dapat menggunakan koneksinya untuk membantu menyelesaikan krisis hidup dan mati ini untuk Limpian. Namun, penolakan Limpian tegas dan Ye Qingchen tidak punya cara untuk membujuknya. Saat dia merasa frustrasi, dia tidak bisa tidak merasa bahwa anak kecil di depannya ini memang mirip dengan pemilik Martial Order Medallion. Bahkan temperamen mereka yang busuk ini, Ye Qingchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena aturan sektenya, Ye Qingchen tidak mungkin membantu Limpian melawan Martial Order Medallion. Selain itu, Ye Qingchen jelas bahwa dengan seni bela diri pemilik medali perintah bela diri,
pertambahannya hampir tidak signifikan dan dia hanya akan mengorbankan hidupnya untuk apa-apa. Karena itu, dia tidak bisa membantu tetapi mendesah tertekan. Mendengar apa yang baru saja Ling Tian tanyakan padanya, dia berpikir sejenak sebelum menjawab, menurut apa yang aku tahu, pemilik Martial Order Medallion adalah seseorang yang tidak memiliki nama atau nama keluarga dan merupakan seorang yatim piatu yang diadopsi oleh Master Sekte, dari suatu tempat. Namun, dia benar-benar individu yang berbakat dan rekan-rekannya bahkan tidak bisa memegang lilin kepadanya. Setelah memasuki sekte hanya setahun, dia sudah menunjukkan bakat seni bela dirinya yang menakjubkan. Terlepas dari metode kultivasi, itu hanya perlu dijelaskan kepadanya satu kali dan dia akan dapat menghafalnya sepenuhnya dan bahkan menyimpulkan banyak hal lainnya sendiri. Teknik bela diri apapun yang ditampilkan di depannya sekali akan cukup baginya untuk memahaminya sepenuhnya. Master Sekte sebelumnya pernah menyesali bahwa dia adalah jenius sekali dalam 100 tahun dan seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bakatnya jauh melebihi miliknya. Ling Tian dan Ling Chen juga terkejut. Orang ini sebenarnya bisa sangat cakap. Menahan tekanan air terjun dan menggunakannya untuk meredam tubuhnya. Dia melanjutkan dari air terjun terkecil ke yang terbesar dan di akhir pelatihannya, dia mampu menahan tekanan air terjun setinggi 10.000 kaki selama 3 hari 3 malam penuh. Di puncaknya, dia bahkan mampu membalikkan aliran air terjun setinggi 10.000 kaki dengan pedangnya. Pada saat itu, Master Sekte berkomentar bahwa keterampilan seni bela dirinya tak tertandingi di dunia. Karena itu, Master Sekte menyerahkan misi medali perintah bela diri kepadanya, air terjun setinggi 000 kaki dengan pedangnya. Pada saat itu, Master Sekte berkomentar bahwa keterampilan seni bela dirinya tak tertandingi di dunia. Karena itu, Master Sekte menyerahkan misi medali perintah bela diri kepadanya, air terjun setinggi 000 kaki dengan pedangnya. Pada saat itu, Master Sekte berkomentar bahwa keterampilan seni bela dirinya tak tertandingi di dunia. Karena itu, Master Sekte menyerahkan misi medali perintah bela diri kepadanya. Ling Tian menarik napas dalam-dalam dari udara dingin. Menurut apa yang Ye Qingchen gambarkan, orang ini tidak bisa dianggap sebagai manusia. Dia monster, makhluk yang menyimpang. Ye Qingchen diliputi rasa khawatir saat dia melanjutkan, anak ini secara alami sombong dan orang tuanya dibunuh oleh musuh mereka ketika dia masih muda. Setelah itu, dia diadopsi oleh seorang lelaki tua tetapi lelaki tua itu secara tidak sengaja terbunuh ketika dia masih kecil. 3. Karena itu, dia telah menderita banyak intimidasi sejak dia masih muda dan masa mudanya sangat menyedihkan. Ini juga penyebab karakternya yang ekstrim dan dia merasa bahwa tidak ada yang namanya keadilan di dunia. Sulit ditemukan seseorang yang baik di dunia dan dapat diterima untuk membunuh siapapun. Lebih jauh lagi, dia merasa bahwa dialah yang merupakan keadilan yang bertanggung jawab atas hidup dan mati orang-orang di dunia. Oleh karena itu, dia memberi dirinya nama, keadilan. Petik 2. Keadilan. Ling Tian menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Untuk berpikir bahwa ada seseorang seperti ini di dunia. Dia tidak berbeda dengan egois. Ling Tian tidak bisa tidak mengenang kehidupan masa lalunya di mana dia selalu berteriak ke lautan luas, di mana keadilan di dunia. Di mana keadilan? Sekarang, keadilan benar-benar muncul di sini untuk mengambil nyawanya. Ling Tian tertawa getir di dalam hatinya. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa berempati dengan karakter ekstrim dari keadilan itu. Di kehidupan sebelumnya, bukankah dia juga merasakan hal yang sama? Namun, dia jauh lebih beruntung dalam hidupnya dan juga bisa dianggap lebih sukses. Apakah itu pertemuan yang ditakdirkan? Jadi, keadilan tidak pernah peduli apakah orang yang dia bunuh itu baik atau buruk. Di dalam hatinya, ini bukan masalah. Dia merasa bahwa membunuh seseorang bukanlah bentuk dosa tetapi bentuk keadilan. Dia merasa bahwa dia membantu orang itu menemukan keadilan dan karenanya akan sangat senang tentang hal itu. Dengan demikian, dia memberi dirinya julukan yang disebut, mengirim keadilan. Untungnya, dia selalu mematuhi aturan sekte dan tidak pernah sekalipun membunuh tanpa pandang bulu. Jika dia menjadi gila, mungkin tidak akan ada seorang pun di dunia yang mampu menghentikannya. Keadilan telah membunuh 3 orang karena Martial Order Medallion, 14 karena permusuhan dunia pesilat dan telah mengambil tindakan sebanyak 17 kali. Setiap individu yang dia bunuh adalah ahli yang tak tertandingi atau tokoh berpengaruh. Tak satu pun dari mereka yang selamat di bawah tangannya.
Ye Qingchen bahkan tidak tahu apa yang harus dirasakan saat dia mengatakan itu dan hanya bisa tertawa tak berdaya. Saat Ye Qingchen menggumamkan kata-kata itu, bahkan dia sendiri merasa terkejut. Mungkinkah ini masih manusia? Mengapa saya merasa seolah-olah sedang menggambarkan monster? Dia tidak pernah meringkas semua tindakan Justice sebelumnya dan sekarang setelah dia melakukannya, dia juga kaget. Apakah orang ini benar-benar manusia? Mata Ling Chen membelalak karena ketakutan memenuhi matanya. Monster macam apa yang akan dihadapi bangsawan mudanya? Dia terlalu menakutkan, terlalu ekstrim, terlalu tak terkalahkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ling Chen yang biasanya percaya diri tidak yakin apakah Ling Tian akan mampu menghadapi krisis. Ling Tian tertawa pahit. Orang seperti itu hanyalah seorang maniak fanatik. Keadilan tidak bisa lagi digambarkan sebagai seni bela diri bodoh. Dia benar-benar maniak seni bela diri. Namun, hal terpenting dalam hidupnya adalah janji-janjinya. Tidak banyak orang di dunia yang layak untuk dia membuat janji. Jika seseorang meringkas hidupnya hampir seperti batu tulis kosong. Selain berlatih seni bela diri dan menyelesaikan misi sekte, tidak ada hal lain dalam hidupnya. Namun, Justice memiliki kebiasaan menjadi seorang operator tunggal. Tidak peduli apa yang harus dia hadapi, dia akan menghadapinya sendirian. Namun, dia akan selalu bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Selain seni bela dirinya yang tak tertandingi, keterampilan pengobatannya juga luar biasa. Namun, tidak ada yang tahu betapa luar biasa keterampilan medisnya. Dengan demikian, kekuatan orang ini bisa dikatakan sebagai misteri yang lengkap. Selain dirinya sendiri, dia adalah misteri yang tak seorang pun bisa memecahkannya. Ye Qingchen merasa bahwa penjelasannya sangat kabur dan bahkan sedikit aneh. Namun, dia akhirnya mengatakan bagiannya dan menghela napas panjang. Apakah dia punya anggota keluarga? Ling Tian mengajukan pertanyaan kritis. Anggota keluarga. Bagi keadilan, ini tabu. Anggota keluarga terakhirnya adalah Master Sekte kita. Ye Qingchen tertawa getir sebelum menatap Ling Tian dengan tatapan mendalam. Dia tidak pernah menyentuh wanita manapun. Di matanya, tidak ada yang namanya gender di dunia ini dan kita semua adalah manusia. Keadilan tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada seorang wanita. Dalam hidupnya, selain Master Sekte dan beberapa teman yang benar-benar dia percayai, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun datang dalam jarak 3 kaki dari dirinya sendiri. Dia tidak berbeda dari monster. Namun, dia adalah monster yang memperlakukan teman-temannya dengan sangat baik. Meskipun dia tidak punya banyak teman. Seolah-olah dia mencoba mengingat sesuatu, Ye Qingchen berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Karena kita berasal dari sekte yang sama, lelaki tua ini adalah salah satu teman yang diakui monster itu. Kami telah melakukan percakapan yang adil dan dapat dikatakan rukun satu sama lain. Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum. 2 tahun yang lalu, Yu Chaochen dari Jade of Heavenly Star keluar dari pengasingannya selama 10 tahun dan akhirnya masuk ke alam Xiantian Tengah. Saat itu, dia memiliki permusuhan dengan saya dan dia datang untuk membuat masalah bagi saya. Namun, itu adalah urusan pribadi saya, dan itu tidak ada hubungannya dengan sekte. Selain itu, kami telah sepakat untuk hanya bertukar petunjuk dan tidak mengambil nyawa pihak lain. Secara kebetulan, aku sedang bermain catur dengan Justice ketika Yu Chaochen datang menemuiku dan satu pernyataan darinya membuat Justice marah. Maka terjadilah pertempuran besar yang hanya diketahui oleh kami bertiga. Mungkin, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai pertempuran besar. Keadilan hanya membutuhkan 7 langkah untuk berurusan dengan Yu Chaochen yang baru saja melewati 10 tahun pengasingan yang tertutup. Senjata apa yang dia gunakan untuk membunuh Yu Chaochen dalam 7 jurus? Wajah Ling Tian semakin jelek dan jelek. Ye Qingchen berpikir sejenak dan mencoba membalas sepengetahuannya. Terlepas dari senjatanya, dia akan mampu menampilkan potensi penuhnya ketika berada di tangannya. Semua senjata sama baginya. Setelah beberapa dekade, saya tidak pernah melihatnya secara khusus menyukai senjata tertentu. Sedangkan untuk saat itu, dia membunuh Yu Chaochen dengan tangan kosong. Hanya dengan 7 jurus. Dia juga menggunakan teknik bela diri yang paling sederhana untuk melakukannya. Dengan kekuatan keluarga Yu, mereka sebenarnya tidak mengejar masalah ini. Atau mungkinkah mereka tidak menyadarinya? Ling Chen tiba-tiba menyela. Mungkin, ini adalah rahasia yang tidak diketahui siapapun.
Dengan kekuatan keluarga Yu, ini jelas merupakan rahasia yang bisa mereka manfaatkan. Ye Qingchen menjawab dengan tawa pahit. Setelah itu, lelaki tua ini secara pribadi mengirim mayat Yu Chaochen kembali ke keluarga Yu. Keluarga Yu benar-benar tidak berniat melanjutkan masalah ini. Ling Chen terkejut. Las Chen, di depan kekuatan absolut, latar belakang sama sekali tidak berguna. Apakah Anda tahu mengapa keluarga Yu tidak pernah mengambil alih Wei Utara? Alasannya sederhana, mereka takut medali perintah bela diri. Sementara Yu Chaochen adalah satu-satunya yang masih hidup anggota generasi Zhao, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena dia mati di tangan Beyond Heaven. Ye Qingchen berkata dengan bangga. Sungguh tirani. Bukan hanya keadilan itu, bahkan senior juga. Ling Chen tersentak. Ini melampaui surga, ini keadilan. Kata Ye Qingchen. Ling Tian mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa atau bergerak. Seolah-olah dia telah berubah menjadi patung. Dia sedang memikirkan rencana apa yang mungkin bisa dia gunakan untuk berurusan dengan keadilan. Seni bela diri yang tak tertandingi, karakter yang unik, dan tidak ada satupun anggota keluarga. Bahkan teman-temannya adalah karakter yang tidak mudah terprovokasi. Mungkinkah dia tidak memiliki satu kelemahan pun? Racun mengelilinginya. Ling Tian menggelengkan kepalanya. Dengan seni bela dirinya, mengelilinginya sama sekali tidak berguna. Dia tidak memiliki satu cacat pun di tubuhnya, dan tidak mungkin memaksanya ke dalam pertempuran sengit sampai mati. Tidak peduli berapa banyak orang yang mengelilinginya, tidak ada yang bisa menghalangi retretnya jika dia ingin melarikan diri. Adapun untuk menggunakan racun, itu tidak mungkin. Belum lagi fakta bahwa mungkin tidak ada racun yang efektif melawannya, bahkan jika ada, bagaimana dia mengatur racun itu? Jika tidak mungkin mendekatinya, pasti tidak mungkin meracuninya. Jika dia marah, kediaman Ling mungkin akan dibantai olehnya. Bagaimana bisa Ling Tian membiarkan kediaman Ling dibantai karena dirinya sendiri? Risiko seperti itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah diambil Ling Tian. Ling Jian, Ling Qi, dan yang lainnya dibesarkan olehnya secara pribadi dan semuanya adalah pembantu terpercaya. Bisakah dia benar-benar membiarkan mereka binasa dalam pertempuran ini? Jika itu masalahnya, apa gunanya semua kerja kerasnya? Hanya agar seseorang bisa menghancurkan semuanya dalam sekejap. Syukurlah, Ling Jian masih dalam pengasingan. Jika tidak, dengan kepribadian dan kesetiaannya, Ling Jian pasti akan mengorbankan hidupnya tanpa ragu. Syukurlah, yang ada di sampingnya sekarang adalah Ling Chen. Alis Ling Tian berkerut frustrasi saat dia berpikir, jika dia ingin membunuhku, mungkinkah satu-satunya pilihanku adalah mengulurkan leherku untuknya. Niat membunuh yang tajam kemudian keluar dari mata Ling Tian, dia hanya satu orang. Bangsawan muda ini di sini memiliki keuntungan berupa pengetahuan selama beberapa ribu tahun. Mungkinkah aku benar-benar tidak bisa menang melawannya? Bahkan jika seni bela diri saya tidak cocok untuk Anda, saya masih memiliki lebih banyak trik di lengan baju saya. Niat pertempuran yang kuat kemudian ditembakkan dari Ling Tian. Bahkan jika Anda benar-benar keadilan, saya akan memiliki pertempuran yang baik dengan Anda. Bahkan jika saya sendirian, saya masih Ling Tian dan saya pasti akan memerintah langit. Ketakutan apa yang saya miliki? Hahaha, seolah-olah dia mendapatkan pencerahan. Ling Tian tertawa riang. Sejak aku masuk ke dunia ini, aku belum pernah bertemu seseorang yang membuatku ingin berperang. Sekarang, orang ini akhirnya muncul. Selama aku bisa bertarung dengan sepenuh hati, jadi bagaimana jika aku mati? Usaha seumur hidup manusia tidak lebih untuk memastikan bahwa mereka tidak hidup sia-sia. Itu hanya untuk membuktikan bahwa di dunia ini, aku, Ling Tian, pernah hidup sebelumnya. Aku, Ling Tian, telah mengatasinya sebelumnya. Hahaha, siapa yang akan tahu? Siapa yang akan tahu betapa kesepiannya aku di dunia ini? Siapa yang akan tahu betapa kesepiannya aku di dunia ini? Ling Tian menghadap ke langit dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Matanya penuh dengan niat bertarung yang menyala-nyala. Auranya meledak keluar dari tubuhnya, memenuhi seluruh halaman, seluruh kediaman Ling, dan bahkan seluruh kota bantalan langit. Keadilan, ayo, aku, Ling Tian, menunggumu di sini. Dengan ledakan besar, tanah di bawah Ling Tian terbelah dan debu awan meledak dan menutupi langit. Dalam awan debu yang pekat, Ling Chen dan Ye Qingchen memandang ke arah Ling Tian yang gila dengan kaget, seolah-olah dia adalah iblis yang telah turun ke bumi.
Hahaha, aura yang bagus. Sebuah tawa pecah di udara. Suara itu sepertinya datang dari jauh namun terdengar seperti berada tepat di samping mereka. Itu seperti guntur surgawi dari atas, menghantam hati dan jiwa setiap orang yang hadir. Sosok keabu-abuan melesat dari jauh. Siapa kamu? Bertingkah begitu tak terkendali di tempat mertua tuan ketiga ini. Suara Yumantian bergema di kediaman Ling dan tubuhnya yang kekar melesat ke langit, melepaskan serangannya ke arah sosok keabu-abuan itu. Mutiara seukuran nasi berani mengeluarkan kemegahannya. Sosok keabu-abuan itu mendengus dan kedua sosok itu terjerat bersama di udara, dengan suara tinju mereka berbenturan di udara. Setelah beberapa saat, kedua sosok itu dengan cepat berpisah. Serangan rendah terdengar dan dunia Xiantian Yumantian mulai jatuh ke tanah seperti balon kempis. Saat dia jatuh ke tanah, darah menyembur keluar dari mulutnya, mewarnai langit menjadi merah. Sosok keabu-abuan itu tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan, melaju ke arah Yumantian yang jatuh saat kakinya melesat ke arah kepala Yumantian. Jika tendangannya mendarat, kepala Yumantian pasti akan meledak di tempat. Namun, Yumantian saat ini sama sekali tidak berdaya dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menghindar. Dengan hanya satu pertukaran, karakter nomor 3 dari keluarga Yu yang sudah menjadi ahli Xiantian telah direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Seni bela diri dari sosok keabu-abuan itu terlalu mengejutkan. Siapa dia? Mungkinkah paman ketiga? Dari halaman lain, jeritan menyayat hati Yu Binglian terdengar. Tanpa ragu, sosok kurus Ling Tian tiba-tiba menghilang dari halaman rumahnya. Detik berikutnya, dia muncul di udara di depan Yumantian dan mengirim tendangan ke arah Yumantian, meningkatkan kecepatan jatuhnya dan mengarahkannya ke arah Ling Chen. Kemudian, Ling Tian mengumpulkan semua kibatinnya di tinjunya dan kedua tinjunya meninju ke arah tendangan yang mendekat. Dalam sekejap mata, sosok keabu-abuan itu tiba-tiba berputar di udara dan menerima tinju Ling Tian dengan telapak tangannya. Tepat di depan mata Ling Tian, dia merasa telapak tangannya mulai membesar. Bang! Kedua pukulan mereka mendarat dengan kuat. Embusan angin kencang menelan halaman dan dengan suara keras, seluruh rak anggur tersapu. Dinding yang mengelilingi halaman juga mulai bergoyang sesaat sebelum runtuh ke tanah. Dengan hua yang keras, atap rumah Ling Tian juga diterbangkan. Bentrokan yang mengejutkan, serangan yang menakutkan. Tubuh Ling Tian kemudian melesat seperti peluru dan menabrak dinding rumahnya, menciptakan lubang besar di dalamnya. Dengan dentuman keras lainnya, dia menembak dari sisi lain rumahnya sebelum akhirnya mendarat di tanah dengan dentuman keras. Meskipun menggunakan kekuatan penuhnya dan menghadapi satu telapak tangan musuh dengan kedua tinjunya, dia sebenarnya tidak cocok. Di sampingnya, reaksi Kenner juga sangat cepat, melesat ke udara dan menangkap badan pendaratan Yumantian. Setelah 8 pukulan penuh di tubuhnya, dia berhasil mengurangi kekuatan keturunannya dan kekuatan sisa dari serangan sosok keabu-abuan itu. Yumantian yang sudah terluka parah tetapi masih sadar menatap dengan bodoh pada kekuatan dari tabrakan dan tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah. Kemudian, dia tersentak kaget, F***K. Betapa kuatnya, orang yang datang adalah ahli misterius berjubah hijau. Setelah bentrok dengan Ling Tian, tubuh ahli berjubah hijau itu juga terbang ke belakang. Kemudian, dia tiba-tiba melakukan jungkir balik di udara dan berlari ke depan dengan kecepatan tinggi. Meskipun awan debu besar terbentuk di halaman menghalangi penglihatannya, pria berjubah hijau itu sama sekali tidak terpengaruh dan dia langsung berlari menuju tempat Ling Tian mendarat. Dengan raungan yang menggemaskan, Ling Chen menghunuskan pedang besi hitam barunya dan melompat ke udara. Sebelum kekuatan lompatannya dikeluarkan, dia tiba-tiba berputar di udara dan cahaya perak yang berkilauan mulai bersinar saat peluit tajam terdengar di udara. Sebuah pusaran tampaknya terbentuk di sekelilingnya dan gelombang cahaya dingin yang menyilaukan meliuk tubuhnya, mengubahnya menjadi pilar cahaya yang gemerlap selebar 10 kaki. Kemudian, sambaran petir melesat dengan kecepatan yang mencengangkan dan kecemerlangan yang luar biasa menembus langit seperti bintang jatuh. Itu menyerbu ke arah ahli berjubah hijau seperti meteorit yang terbakar, menjadi satu dengan pedang. Ling Chen telah menyalurkan semua kibatinnya ke dalam serangan ini. Ini adalah serangan yang mengabaikan hidup dan mati. Itu tanpa alasan selain karena ahli berjubah hijau itu ingin menyakiti kekasihnya. Di bawah bayang-bayang pedang,
Wajah Ling Chen menjadi pucat saat tangan kanannya mencengkeram pedang dengan kuat dan tangan kiri diletakkan di pinggulnya. Jika seseorang melihat tangannya dengan hati-hati, seseorang akan melihat spiral kecil udara dingin. Dengan cepat mengumpulkan ki dalamnya yang dingin. Formula es ilahi.